Halo teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan topik mengenai ekstraksi dan analisis parameter radiografi baik digital, CR dan DR untuk evaluasi kualitas citra dan dosis radiasi pada pasien. Kami yang beranggotakan 4 orang terdiri dari Fatimada dengan NIM 11, Dinanti Atma dengan NIM 14, Nesa dengan NIM 19, dan Dinda dengan NIM 26. Oke, jadi kita masuk ke topik pembahasannya. Ada pendahuluan, simulasi, pembahasan, metode, hasil, dan referensi. Pada latar belakang terdapat masalah umum doskrip yang sering terjadi hingga dapat menyebabkan tingkat penolakan image sebesar 4-8% dan paparan pasien yang berlebih. Quality control yang melibatkan radiolog, teknologi radiolog, serta KMP itu memantau EIDI serta data DICOM untuk mengidentifikasi variasi, kemudian integrasi RISPEX untuk analisis otomatis, serta ekstraksi dari atribut DICOM seperti modality, EIDI, kemudian KVP, MAS, exposure time, ROS, dan lain sebagainya dari gambar CR atau DR untuk dapat membandingkan optimasi dosis dan kualitas citra di mana struktur matriks pixel dan juga pixel spacing itu dapat menentukan resolusi spasial serta bit-depth yang mempengaruhi dynamic range dan juga grayscale. Integrasi PEX dan juga RIS memanfaatkan metadata DICOM ini untuk mengevaluasi kualitas penerapan prinsip quality control, mengurangi artefak, dan juga memastikan citra diagnostik yang berkualitas tinggi. Tujuan pada laporan ini yang pertama adalah untuk menganalisis parameter DICOM seperti EI, DI, KVP, MAS, dan lain sebagainya dari citra CR atau DR dengan menggunakan aplikasi Radian Viewer untuk dapat mengevaluasi kualitas citra dan konsistensi exposure. Yang kedua adalah membandingkan karakteristik teknis dari CR dan juga DR seperti resolusi spasial, variabilitas DI, ketersediaan data dosis guna identifikasi dose creep, under exposure, serta keunggulan dari DR. Yang ketiga adalah untuk mengetahui alur dari quality control dan mengimplementasikan PEX atau RIS untuk optimasi dosis pasien, mengurangi artefak, dan juga menerapkan prinsip ALARA lewat monitoring secara rutin. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah metode naratif literatur review dan juga menggunakan simulasi aplikasi Radcom. Bagaimana sih cara kita menilai citra tersebut berkualitas dengan dosis pasien yang seminimalisir mungkin? Jadi yang pertama kita perlu menyelidiki dengan analisis rutin cek quality control pada citra DICOM secara berkala supaya kita dapat memilih mana citra DICOM yang sesuai dan tidak sesuai. Lalu yang kedua adalah stratifikasi citra, yaitu mengklasifikasikan pengambilan gambar berdasarkan bagian tubuh yang diperiksa dan juga modalitas yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah analisis dosis. Jadi analisis paparan dosis menggunakan indikator paparan EI atau produk Kerman-Wass PKA dan data DICOM yang dikumpulkan secara manual. Lalu yang keempat, kita perlu menganalisis artefak. Apakah dalam citra tersebut terdapat artefak yang dapat mengganggu citra menggunakan protokol pengujian flat fit. Oke, jadi di sini terdapat simulasi untuk bagaimana cara menampilkan DICOM tag. Jadi yang pertama, kita buka Open DICOM folder. Oke, lalu kita klik dataset TM7 di mana yang sudah kita download pada laman Hebat. Select folder. Nah, di sini muncul beberapa citra gambar dari MAS yang berbeda-beda. Nah, dari masing-masing MAS ini dapat kita ketahui metadata dari DICOM text-nya dengan cara klik toggle annotation pada bagian atas di workstation, lalu show DICOM text. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa screenshot data dari DICOM-nya. Data dari DICOM-nya kita bisa screenshot. Lakukan hal yang sama juga pada DR. Jadi ini adalah simulasi bagaimana cara mengetahui metadata dari CR. Yang selanjutnya metadata untuk DR dapat diambil dengan cara yang sama. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil analisis data yang telah kita simulasikan. Di sini itu kita akan membahas yang lebih dahulu nih tentang hasil perbandingan kuantitatif antara CR dan juga DR. Yang mana hal ini itu berdasarkan metadata DICOM dan juga acuan AAPM TG151 atau the American Association of Physicists in Medicine. Yang mana itu poin yang pertama itu ada analisis dari resolusi spesialnya. Di sini itu dapat dilihat ya teman-teman bahwasanya sistem DR itu menunjukkan keunggulan yang lebih jelas daripada CR itu sendiri, yang dimana itu pixel spacing dari DR itu sendiri sebesar 0,099 mm, dimana itu hampir setengahnya dari CR itu, yang mana CR itu sebesar 0,200 mm. Nah, artinya di sini DR itu mampu menampilkan detail anatomi yang lebih halus dan juga lebih tajam dibandingkan dengan CR itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu kita dapat lihat di sini ada dari sisi dimensi matriksnya itu juga DR itu lebih unggul dibandingkan dengan CR. Hal ini di sini menggunakan DR itu menggunakan matriks sekitar 2400 kali 1300 pixel, yang artinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan CR itu sendiri. Hal ini berarti citra DR itu mampu mengandung informasi yang lebih banyak, informasi spasialnya itu yang lebih banyak dibandingkan dengan CR. Selanjutnya itu untuk bit depth-nya itu sendiri, itu dua-duanya antara DR dan juga CR itu sama-sama menggunakan 8 bit. Selanjutnya jika dilihat dari exposure index-nya ya di sini, itu nilai exposure index pada DR itu lebih tinggi juga dibandingkan dengan CR, yang menunjukkan itu sinyal yang diterima oleh DR itu lebih kuat dibandingkan dengan CR.
Selanjutnya ada pada deviation index atau DI yang terlihat perbedaan yang penting, di mana di sini itu CR itu cenderung tidak stabil dengan nilai DI yang sangat bervariasi, sedangkan DR itu justru konsisten positif yang menandakan pola eksplosinya itu berbeda. Nah, di sini itu dapat terlihat ya teman-teman bahwasanya itu DR itu unggul dalam resolusi dan juga konsistensi citra, tetapi mulai menunjukkan kecenderungan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan CR. Baik, di sini kita masuk ke interpretasi dan juga doscript, di mana pada slide ini akan menjelaskan interpretasi dari temuan sebelumnya antara perbandingan kuantitatif CR dan DR, yang di mana di sini doscript itu sendiri menunjukkan bahwa pada sistem DR itu peningkatan eksplosinya akan meningkatkan sinyal yang diterima oleh detektor, yang mana sinyal ini nantinya akan diproses oleh algoritma post processing digital sehingga citra itu akan tampak lebih baik dengan noise yang lebih rendah. Nah, biasanya akibat dari peningkatan dosis tersebut itu tidak terlihat oleh visual oleh operator atau kita selaku radiografer dan dapat terjadi secara bertahap tanpa kita sadari. Nah, kondisi ini dikenal sebagai doscript. Nah, selain itu juga ilustrasi perbandingan ukuran per piksel di sini itu memperlihatkan bahwasanya itu DR memiliki piksel yang lebih kecil dibandingkan dengan CR. Hal ini menjelaskan juga bahwa keunggulan resolusi spasial DR itu secara fisika pencitraan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya bahwasanya meskipun DR itu memiliki keunggulan teknis, sistem ini tetap memerlukan monitoring dari kita selaku radiografer untuk parameter objektif seperti deviation index dan juga pencatatan dosis yang otomatis untuk mencegah terjadinya doscript. Nah, sesuai dengan rekomendasi dari AAPM TG151 atau the Association of Physics in Medicine. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pembahasan. Yang telah kita ketahui bahwasanya teknologi radiografi sudah berkembang pesat hingga saat ini. Saat ini sudah menjadi radiografi digital, salah satunya merupakan CR dan juga DR. Yang dimana dengan adanya perkembangan ini, maka akan memudahkan dalam efisiensi alur kerja dan juga pemrosesan citra. Namun radiografi digital memiliki tantangan tersendiri, salah satunya merupakan doscript, yaitu peningkatan dosis kepada pasien yang tidak disadari. Sistem digital tidak mampu memberikan umpan balik secara visual seperti pada film screen. Maksudnya adalah film screen dapat menghasilkan citra yang akan menunjukkan apakah citra tersebut underexposed ataupun overexposed. Dengan demikian, dengan adanya seperti ini, maka EI dan juga DI menjadi indikator utama. Nilai DI atau Deviation Index dapat dikatakan sebagai optimal apabila nilai tersebut berada dalam rentang -1 hingga 1. Namun, apabila kurang dari -1, maka citra tersebut dikatakan sebagai underexposed, dan apabila lebih dari 1, maka dapat dikatakan overexposed. Resolusi spasial pada DR memiliki resolusi yang baik dibandingkan pada CR. Hal ini juga berhubungan dengan piksel yang dimiliki. Ketika piksel berukuran lebih kecil dan memiliki matriks yang lebih besar, maka akan menghasilkan resolusi yang lebih baik. Hal ini juga akan berkaitan dengan citra yang dihasilkan, salah satunya merupakan detail anatomi yang lebih terlihat. Rentang nilai DI pada CR sendiri ini -6 hingga 3, sehingga ini menunjukkan angka yang memiliki variabilitas yang tinggi. Artinya, angka yang digunakan pada parameter dari satu citra ke citra yang lain ini sangat bervariasi. Sedangkan pada DR sendiri menunjukkan angka 1,4 hingga 3,6. Ini menunjukkan angka yang konsisten tetapi berpotensi doscript karena dosis yang diberikan ini sangat tinggi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai transparansi dan juga monitoring dosis. Yang dimana pada sistem DR sendiri, pencatatan dosis dilakukan secara otomatis yang akan menampilkan parameter-parameter yang bersangkutan seperti exposure index, enriched dose, dan berbagai indikator lainnya. Dengan pencatatan yang otomatis, maka seorang radiografer dapat mudah melihat dan menganalisis tren dari waktu ke waktu apakah ini akan berpotensi terjadinya doscript ataupun tidak. Sedangkan pada CR sendiri, pencatatan dosis dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh manusia ataupun yang kita biasanya disebut sebagai human error. Dan pencatatan ataupun untuk analisis tren waktu ke waktu ini tidak dapat dilakukan secara optimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai integrasi sistem dan juga workflow, yang dimana ini dimulai dari DICOM, PACS, RIS, dan juga HIS. Dengan adanya integrasi ini, maka data-data pasien itu dikumpulkan menjadi satu, mulai dari ratusan hingga ribuan data. Dengan data-data yang terkumpul ini, maka seorang radiografer dapat melihat apakah dosis yang diberikan kepada pasien ini sudah sesuai dengan standar, dan apakah mungkin akan terjadinya doscript. Selain itu, dengan adanya quality control yang efektif, maka ini kita juga akan memerlukan infrastruktur IT sehingga memudahkan dalam penyimpanan data dan juga pengoperasian data, dan juga kolaborasi antar profesi seperti radiografer, radiolog, dan juga tenaga lainnya. Pada kesimpulan, laporan ini berhasil membahas perbandingan keunggulan antara CR dan juga DR dalam resolusi, matriks, dan pencatatan dosis otomatis. Analisis validasi doscript DR, urgency, quality control PACS atau RIS, dan prinsip ALARA diterapkan untuk dapat mengoptimalisasi citra dan meminimalisir dosis pada pasien. Workflow simulasi mendukung monitoring, exposure index, deviation index untuk dapat mencegah retake dan juga meningkatkan safety radiologi.